Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Bunda yang di rumah? Semoga selalu baik-baik saja. Jumpa lagi sama Bunda Disna. Kita akan melanjutkan cerita kita tentang dongeng si kancil. Kali ini si kancil penipu para buaya. Penasaran kan? Teman-teman mau tahu lanjutan ceritanya? Oke, mari simak ceritanya si kancil penipu para buaya. Menipu para buaya. Huk, huk, huhu. Dasar anjing dungu. Dibilang mau dijadikan menantu, padahal Pak Tani mau menyembelihmu untuk dijadikan sate. Seru kancil di dalam hatinya. Kancil memang bertubuh kecil, tapi otaknya cerdas. Kalau adu lari sama kancil pasti kalah kancilnya. Maka si kancil bersembunyi di balik rerumpunan belukar. Anjing tidak mengetahuinya dan terus mengejar kancil. Dasar anjing bodoh, seru kancil kembali. Sambil tertawa, dengan hati-hati ia tutup jejak kakinya dengan debu supaya tidak diendus oleh anjing. Benar juga. Ternyata anjing itu tidak mengetahui keberadaanku, kata kancil di dalam hatinya. Cukup lama kancil bersembunyi. Setelah merasa aman, ia keluar dari belukar. Anjing sudah sangat jauh berlari. Kemudian kancil keluar berjalan ke arah yang berlawanan dengan anjing. Hingga suatu ketika sampai ia di tepi sebuah sungai. Wah, bagaimana cara menyeberang ya? Kata kancil di dalam hatinya. Sepertinya sungai ini cukup dalam. Kancil merenung sejenak mencari akal. Nah, ketemu sekarang. Kancil pun berjalan menuju arah rerumpunan pisang yang masih kecil. Dengan sekuat tenaga, ia dorong-dorong batang pohon pisang itu hingga satu persatu roboh. Hewan kecil ini mengira batang-batang pisang itu akan menolongnya. Loh, apakah yang akan aku perbuat ya dengan batang pohon pisang ini? Tanya kancil di dalam hati. Aha, ternyata aku bisa bikin rakit untuk menyeberangi sungai ini. Seru si kancil. Ia pun mulai mengikat satu persatu batang pohon sehingga berjajar seperti rakit. Ia pernah melihat anak-anak petani bermain di sungai dengan rakit batang pisang. Kini ia meniru apa yang pernah dilakukan anak-anak petani tersebut. Agak lama mengerahkan seluruh tenaganya. Akhirnya rakit itu pun jadi. Ditarik ke tepi sungai. Aduh, berat juga minta ampun. Kancil mulai mengeluh. Mana perutku lapar lagi. Tenagaku sudah habis. Wah, aku harus cari makan nih. Harus bisa mendapatkan buah-buahan yang di seberang sana.
seru kancil. Tanpa disadari kancil, seekor buaya mengintainya dari belakang. Hap! Lalu ketangkaplah kaki kancil, diterkam sang buaya. Aduh Pak Buaya, tunggu sebentar, seru kancil. Tunggu apa lagi, Cil? Perutku baru lapar nih. Ya, jangan khawatir Pak Buaya. Aku tak mungkin bisa melawanmu. Tapi aku sedang lapar juga. Jadi biarkan aku mencari makan dulu ya, bujuk kancil kepada buaya. Anehnya Pak Buaya mau mendengar omongan si kancil. Ia lepaskan gigitannya. Lalu si kancil lari. Jangan lari. Oh ya, jadi apa maumu? Tanya Pak Buaya kepada kancil. Jadi Pak Buaya, temanmu kan banyak. Betul, Cil, kata buaya. Aku mau pergi ke seberang sana, biar aku mencari makanan dulu, biar tubuhku bisa engkau santap bersama teman-temanmu yang banyak itu. Dan dalam waktu singkat, Pak Buaya merenung sejenak. Oh iya, terus maumu bagaimana, Cil? Sini, tolong panggil teman-temanmu dan berbaris rapi di sini, di permukaan air. Terus, salah satu dari kalian harus mengantarku ke seberang sana untuk mencari makanan, biar tubuhku jadi gendut dan cukup untuk kalian santap. Bagaimana tawaran kancil kepada sang buaya? Cil, kau jangan coba menipuku ya, ancam Pak Buaya. Lalu kancil berdalih, wah, mana beraniku menipumu Pak Buaya. Baik, sekarang ku antar kau ke seberang sungai. Di sana banyak makanan buah-buahan. Hati kancil senang sekali. Sementara Pak Buaya juga punya rencana lain untuk si kancil. Maka sesampai di seberang, kancil pun berlari mencari makanan. Dengan riang gembira menikmati semua makanan yang ada di seberang. Kata Pak Buaya, nikmatilah kegembiraan muncul, karena sebentar lagi kau akan kusantap dalam perutku, pikir Pak Buaya dalam hatinya. Cil, ingat, jangan coba-coba menipuku ya. Pak Buaya mengingatkan kancil kembali. Sementara dia menunggu si kancil di pinggir sungai. Kancil sedang asyik mencari buah-buahan. Dan tak lama kancil pun muncul kembali dengan perut yang lebih gendut dan sudah kenyang. Dia berbicara kepada Pak Buaya. Pak Buaya, berapa jumlah temanmu semuanya? Kata kancil. Banyak, Cil. Banyak itu berapa? Dihitung dong. Aku tidak tahu, Cil, kata Pak Buaya. Aku nggak bisa berhitung, Cil. Sini, ku coba menghitungnya. Wah, payah kalau kayak gini. Bagaimana caranya membagi dagingku nanti kalau kau tidak tahu jumlah temanmu? Kata kancil kepada Pak Buaya. Baiklah, aku aja yang menghitung jumlah kalian semua ya. Sekarang berbarislah kembali dengan rapi membentuk jembatan. Hingga sampai seberang sana, kata si kancil. Kemudian buaya pun mengikuti saran kancil dan berbaris rapi
Kancil mulai meloncati satu persatu punggung buaya sambil menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampailah si kancil ke seberang sungai. Begitu sampai di seberang sungai, kancil melambaikan tangannya. "Terima kasih Pak Buaya dan selamat tinggal," seru kancil. Lalu buaya tercengang. "Loh, Cil, kau jangan pergi begitu saja," teriak Pak Buaya. "Kau belum memenuhi janjimu," seru Pak Buaya. "Aku kan mau memakanmu," kata Pak Buaya lagi. "Sorry aja ya," teriak kancil sambil berlari sekuat tenaganya. Dasar kancil, tak bisa dipercaya, penipu, umpat para buaya. "Gak apa-apa, aku menipu kan hanya untuk menyelamatkan diri," seru si kancil lagi. "Kancil, kembalilah," teriak para buaya. Tapi kancil terus berlari kencang tanpa menghiraukan panggilan sang buaya yang hendak memangsanya. Nah, teman-teman, begitu ya ceritanya. Nah, teman-teman, ada nih pesan moral buat teman-teman. Cerita si kancil tadi yang menipu para buaya. Nah, pesan moral yang dapat teman-teman terima dan teman ketahui, kita tidak boleh menipu siapapun, tidak boleh seperti kancil ya. Nah, Allah beri kita otak yang cerdas dan hati yang bersih, harus kita gunakan berbuat baik pada orang lain, bukan untuk menipu. Yang kedua, orang yang suka mencelakakan orang lain, hidupnya gak bisa tenang tuh, mesti gelisah dan ketakutan. Nah, teman-teman mau kalau setiap hari ketakutan? Tentunya tidak. Jadi kita tidak boleh menipu ya, biar hidup kita tidak susah. Yang ketiga, kalau kita dalam keadaan bahaya, kita juga harus cerdas membela diri kita sendiri. Jangan sampai bahaya menghabisi diri kita. Tapi ingat, caranya bukan untuk menipu. Oke? Sepakat? Ya. Kita tidak boleh licik juga. Tapi kita wajib membela diri kita atas kebenaran. Nah, kalau kita benar, kita bela diri. Tapi kalau kita salah, kita harus minta maaf. Ya, seperti itu pesan moral yang dapat Bunda Desna sampaikan untuk teman-teman di rumah. Sampai jumpa episode selanjutnya, ditunggu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.